Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan perkuliahan. Hari ini sudah pertemuan ke-9 ya, pada mata kuliah pengantar Sosiologi dan Antropologi Kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi terkait dengan masyarakat dan kesehatan. Dalam hal ini adalah konsep sehat dan sakit. Oke, baik. Outline dari pertemuan hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu konsep sehat dan sakit, kemudian perilaku sehat dan perilaku sakit. Di dalam perilaku sakit itu nanti ada perilaku peranan sakit, ada perilaku peranan pasien. Kemudian tahap-tahap sakit dan bagaimana faktor sosial budaya terhadap perilaku kesehatan. Oke, di sini semuanya sehat pagi ini. Coba mungkin komen aja di chat mungkin. Sehat nggak semuanya? Apa kabarnya semuanya gitu. Coba komen di chat ya. Oke, ini yang komen semuanya alhamdulillah sehat ya. Oke. Nanti kita lihat sehatnya ini yang mana yang karena konsep sehat itu nanti kan ada banyak gitu ya. Jadi yang dimaksud sehat di sini apa dari adik-adik gitu ya. Oke, sekarang kita lihat konsep sehat gitu ya. Oke, jadi kalau WHO menerjemahkan health itu adalah suatu kondisi di mana complete ya. Complete itu nggak selalu sempurna ya, tapi lengkap gitu ya. Lengkap dalam arti well-being gitu ya. Jadi bisa digunakan gitu ya. Baik secara fisik, secara mental, dan sosial. Dan dia berdaya guna dan tidak selalu diterjemahkan bahwa eh, tidak ada sakit atau tidak ada kecacatan. Jadi orang cacat itu tidak selalu dibilang sakit gitu ya. Kalau menurut WHO ini karena jika dia mungkin di fisiknya ada kecacatan gitu ya. Tapi kemudian dengan fisik seperti itu dia bisa apa namanya bisa produktif gitu dan mentalnya sehat dan secara sosial dia sehat, maka dia dikatakan sehat gitu ya. Walaupun dia ada kecacatan. Jadi sehat itu tidak selalu diterjemahkan bahwa tidak ada penyakit gitu ya. Jadi not merely the absence of disease gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kesehatan itu diterjemahkan cukup beragam dari perkembangan undang-undang kesehatan gitu ya. Jadi Undang-Undang Kesehatan di tahun 1992 menyatakan bahwa sehat itu lebih kepada keadaan sejahtera. Gitu ya. Jadi memang bukan sempurna gitu ya. Jadi lebih kepada sejahtera. Nanti sejahtera itu makanya ada istilah kan keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera gitu. Itu bukan berarti sejahtera itu yang lengkap dan baik kondisinya semuanya gitu. Tapi uh, sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, itu yang dikatakan sehat kalau dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 92 ya. Nah, jadi adik-adik tadi uh, bilang sehat, itu sehatnya yang mana yang dimaksud gitu ya. Gitu ya. Itu kita lihat dulu dari yang 92. Dan terjadi perkembangan gitu ya. Ada perkembangan dari kesehatan dari Undang-Undang 92 itu ke Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 dan juga ada yang terbaru di tahun lalu gitu ya. Kalau di tahun 2009 ada aspek spiritual yang ditambahkan gitu ya. Jadi
kesehatan itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis gitu ya. Jadi di dalam apa namanya, Ibu bisa di dalam Undang-Undang 2009 itu ada aspek spiritual yang ditambahkan gitu ya. Kemudian di tahun lalu muncul lagi undang-undang baru dan ternyata spiritual itu hilang gitu ya. Jadi yang dimaksud dalam kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Jadi memodifikasi dari makna sehat dalam WHO yaitu bukan sekedar terbebas dari penyakit gitu ya. Dan ada tambahannya bahwa dia hidup produktif. Nah, produktifnya ini yang seperti apa gitu ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya dinyatakan sosial dan ekonomis gitu ya. Nah, sekarang produktif ini tidak diterjemahkan lagi bahwa dia harus selalu sosial dan ekonomis. Bisa jadi dia produktif eh, dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin tidak ekonomis gitu ya. Jadi dia berkegiatan gitu. Tapi misalnya orang-orang yang disabilitas, dia punya kegiatan-kegiatan yang lebih arahnya untuk mengembangkan bakatnya, minatnya gitu. Belum arahnya kepada produktif secara ekonomis gitu. Nah, itu sudah mulai diterjemahkan sebagai kesehatan gitu ya. Dan jika kita lihat masalah-masalah kesehatan saat ini gitu ya, ternyata sejak pandemi gitu ya, pandemi tahun 2020 sampai 2022 lah lebih ininya ya, 2 tahun masa pandemi, masalah kesehatan itu mulai lebih banyak bukan didominasi, mulai bermunculan masalah-masalah mental gitu ya. Kita hapus dulu. Jadi aspek sehat yang dimaksud dalam undang-undang kesehatan itu kan awalnya melingkup ada spiritual gitu ya, tapi ternyata itu sudah dimasukkan dalam aspek mental. Jadi kalau jasmani itu bentuk fisik ya, yang tidak mengalami gangguan sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan optimal. Jadi bisa jadi orang ada secara jasmani dia sehat. Nah, adik-adik tadi masuknya yang mana gitu ya. Kemudian secara mental yang sehat seperti apa gitu ya. Memungkinkan berkembangnya fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan ini berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Itu mental. Nah, di dalam undang-undang baru, mental dan spiritual itu disatukan dalam istilah namanya sehat jiwa, gitu ya, kesehatan jiwa. Gimana kalau mungkin hampir sama ya, kalau jiwa ke spiritual itu kemampuan diri mengatasi tekanan hidup, belajar dan bekerja dengan baik, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Jadi itu yang diterjemahkan dalam istilahnya kesehatan jiwa atau sekarang ada kesehatan mental gitu ya. Nah, kemudian ada aspek sosial, yaitu suatu kondisi di mana manusia dapat beradaptasi terhadap lingkungannya dan menerima segala peraturan yang ada di sekitarnya atau di sekelilingnya. Artinya kalau kita menemukan ada individu misalnya dia jasmaninya sempurna gitu ya. Secara mental dia tidak dinyatakan ada gangguan mental, tapi ternyata dia sering melanggar, misalnya melanggar peraturan lalu lintas gitu ya, atau kemudian penggunaan narkoba, atau kemudian mungkin mencuri, menjamret dan seterusnya. Itu bisa dikatakan mereka tidak sehat gitu ya, secara pada aspek sosial karena mereka tidak beradaptasi dengan peraturan yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau dibuat jadi
leluconan kalau ada teman yang melanggar ya bisa aja dibilang, "Lu sakit ya secara sosial," gitu. Tapi itu kan sakit banget gitu dikatain gitu, gitu. Tapi itulah definisinya kalau kita sudah memahami makna sehat itu gitu ya. Nah, itu aspek dari sehat, ya. Nah, sekarang, konsep sakit gitu ya. Jadi tadi, dikatakan sehat dan bisa jadi memang orang itu sehat itu pada aspek-aspek tertentu gitu ya, nggak semuanya dia sehat gitu ya, tapi yang well-being itu adalah semuanya dia bisa apa namanya, mengembangkan diri gitu ya. Jadi tadi hidupnya, tidak hanya terhindar dari penyakit dan dia bisa produktif gitu ya. Nah, ada kemudian konsep sakit gitu ya. Konsep sakit ini adalah keadaan gangguan yang tidak menyenangkan menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari baik pada aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Jadi, tidak selalu sakit itu diterjemahkan dalam arti, misalnya mempunyai kecacatan dan lain sebagainya, tapi dia diterjemahkan ketika kondisi itu menyebabkan tidak menyenangkan di dalam individu gitu ya. Jadi biasanya ya, kondisi-kondisi yang memang bisa menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari juga gitu ya. Tadi udah disampaikan misalnya, kalau aktivitas jasmani ya misalnya demam, atau mungkin, apa namanya, diare dan lain sebagainya itu masuk dalam, kesehatan dalam jasmani gitu ya atau fisik gitu ya atau, luka yang menyebabkan berdarah dan lain sebagainya. Nah, kalau yang, sakit secara, fisik atau jasmani kita mudah mendiagnosisnya gitu ya, mendeteksinya gitu ya dan kita nanti ada peranan-peranan sakitnya gitu. Tapi yang sekarang banyak terjadi itu adalah ketika bicara kesehatan, mental dan sosial gitu ya. Kesehatan mental itu kita tidak bisa, mendiagnosis diri sendiri gitu ya, perlu ada pertolongan. Hanya saja banyak kemudian, mungkin faktor sosial budaya nanti di belakang itu ada kita bahas, yang akhirnya banyak orang yang ternyata dia mengalami masalah kesehatan mental, tapi tidak mengaku kalau dia sakit gitu. Karena ada faktor faktor di belakangnya gitu ya, faktor tadi ada sosial dan budaya yang kalau umumnya mungkin karena orang nggak biasa ngomongin masalah mental gitu ya. Kalau dibilang masalah mental dibilang langsung gila gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya, ODGJ gitu ya. Tapi padahal sebenarnya bukan hanya itu masalah mental gitu ya. Jadi, dan sosial, kalau sosial mungkin kita bisa mendeteksi ya, karena tadi misalnya dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya. Dan paling terlihat ketika dia tidak bisa mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekelilingnya gitu ya. Itu sosial bisa kita lihat gitu ya. Tapi yang menjadi banyak masalah itu adalah sakit secara, mental gitu ya. Nah, dan sakit itu sendiri ternyata ada 2 di dalam, bahasa Inggris itu ada 2 bahasanya itu ada illness dan ada disease gitu ya. Dan dua-duanya itu digunakan tapi maknanya berbeda gitu ya. Kalau illness itu konsepnya abstrak. Jadi sifatnya subjektif akibat, mekanisme coping pertahanannya tak adekuat gitu ya. Jadi ada orang nanti akan merasa dia sakit, tapi ternyata secara disease tidak ada patologis ataupun tidak ada sign and symptom bahwa dia sakit, gitu. Makanya kalau illness itu banyak, mental itu illness banyak menyebutnya, bukan disease gitu ya. Kalau kalau Ibu beberapa kali baca itu banyak menyebutnya gitu, karena mungkin karena masih abstrak ya, kita belum bisa mendeteksi secara umum orang ini sakit, mentalnya apa gitu ya, apa dia, eee, gangguan kecemasan atau dia gangguan apa gitu. Jadi masih konsepnya abstrak. Nah, makanya banyak dia nyebutnya illness. Tapi kalau, disease itu udah yang ada kondisi patologis gitu ya, ada sign and symptom, misalnya kamu keracunan, muntah-muntah gitu ya, atau kamu, sakit, TBC berarti sign-nya kayak batuk-batuk, batuk berdahak, atau batuk berdarah gitu ya. Nah itu disease gitu. Dan 2 hal ini bersinggungan dalam,
penyakit dan sakit kombinasi alternatif. Dalam arti, pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya, akan kita temukan, orang-orang yang, berseberangan antara illness dan disease gitu. Jadi kalau kita lihat yang nomor satu gitu ya, nah ini bagian atas ini dia, ada disease dan tidak ada disease gitu ya. Disease tadi berarti ada patologisnya gitu. Tapi kalau yang di bawah ini yang illness gitu ya. Jadi dia abstrak sakitnya gitu ya, merasa sakit dan ada yang nggak merasa sakit gitu. Kalau dilihat pada nomor satu, kalau dia no disease, no illness, berarti dia sehat kan. Oh dia memang nggak sakit dan secara patologis atau dilihat simptom dan sign dia nggak sakit ya, berarti dia sehat gitu ya. Nah, yang nomor dua, bisa jadi dia ada disease, dia ada disease but no illness gitu. Dia sakit, ada patologis, ada sign and symptom, tapi nggak merasa sakit gitu. Biasanya orang-orang yang kayak gini nggak akan mau berobat gitu ya. Misalnya ya dia batuk-batuk gitu, ah gue sehat-sehat aja gitu. Padahal secara patologis ternyata ada tuberkulosisnya gitu. Akhirnya nggak mau berobat ke puskesmas gitu misalnya. Itu disease but not illness gitu ya. Jadi orang-orang punya penyakit tapi nggak merasa sakit. Misalnya, orang-orang tua kita gitu ya, orang tua itu kan banyak tuh gitu, ternyata, setelah kita cek misalnya DM, gula darahnya tinggi, tapi, "Ah, saya sehat-sehat aja," gitu bilangnya, "saya nggak merasa ada sakit," gitu. Nah, itu masuk kategori yang kedua. Nah, kategori yang tiga, merasa sakit but not disease gitu. Nah, ini lagi lebih parah mungkin ya. Dia merasa dirinya sakit gitu ya, padahal pas dicek dicek ternyata no disease gitu ya, nggak ada patologis, nggak ada sign, nggak ada simptom gitu ya, tapi dia merasa sakit gitu. Nah ini, beberapa mungkin mungkin kalau sebelum-sebelumnya kamu pernah dengar ada artis meninggal karena apa tuh, dukun dan sebagainya, itu bisa jadi seperti itu. Karena kalau dilihat dia sudah mencari mencari, pengobatan secara medis gitu ya, dicek tubuhnya semuanya nggak ada yang masalah, ternyata dari dugaan dia sakitnya itu karena ada, faktor lain gitu ya. Nah itu bisa jadi ada gitu ya, illness but no disease. Tapi itu wallahu a'lam ya, kita bukan bagian kita gitu ya untuk mendiagnosis itu. Tapi kita akan menemukan di masyarakat orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi dia merasa sakit, tapi sebenarnya hasil diagnosisnya nggak ada disease. Dan yang keempat, dia merasa sakit dan benar dia sakit gitu. Dan itu yang nomor 4 itu orang-orang yang memang harus dan biasanya dia udah memahami peran dia gitu ya. Pasti dia merasa sakit dan dia beneran sakit, pasti nanti masuknya dia dalam peran pasien gitu. Jadi dia akan mencari pengobatan gitu ya. Kemudian, apa pengobatan yang terbaik gitu ya. Jadi masuklah dia ke ranah seeking behavior gitu ya, health seeking behavior, yaitu mencari pengobatan apa yang bisa, dia lakukan gitu ya. Jadi nanti kita akan menemukan seperti itu. Itu nggak bicara hanya, domain sakit gitu ya. Dalam nutrisi, dalam nutrition gitu ya, dalam bidang gizi kita akan banyak menemukan itu. Orang-orang yang artinya dia disease but no illness itu banyak. Yang kemudian kalau Ibu sendiri mungkin kalau ditanyakan, apa namanya, IMT-nya masuk kategori mana gitu ya, kategorinya, di atas, maksudnya yang overweight gitu ya. Tapi Ibu merasa bahwa Ibu itu adalah disease dan perlu ada intervensi gitu ya. Tapi banyak kemudian yang kita temukan dalam kategori IMT dia masuk disease, artinya dia overweight atau obesity gitu ya, tapi dia nggak merasa sakit gitu ya, "Ah, gue santai aja kok, gue masih bisa beraktivitas, gue masih, eee, apa namanya, masih masih bisa melakukan berbagai hal, ya udah nggak usahlah saya mikirin berat badan," gitu. Tapi, tidak ada upaya untuk apa namanya, tidak ada upaya untuk, menurunkannya gitu ya, sampai pada level mungkin normal atau di borderline gitulah. Nah, orang-orang seperti ini mungkin akan kita temukan gitu dalam intervensi-intervensi gizi atau misalnya kayak ibu hamil, "Ah, anak saya kehamilan sebelumnya juga kek kok,"
nggak masalah anak saya sehat-sehat aja sekarang, itu masuk kategori yang kedua gitu ya. Disease but no illness, dia sakit tapi nggak merasa. Gitu. Nah, nanti orang-orang seperti inilah yang akan kita temukan di masyarakat gitu ya. Itulah fungsinya kenapa sih belajar sosiologi, antropologi gitu. Nah, gimana menghadapi orang-orang seperti ini gitu. Nah, kita perlu memahami bagaimana itu perilaku kesehatan. Nah, pada orang-orang yang pada kondisinya seperti itu, gitu ya, kita harus memahami bagaimana pendapat mereka tentang sehat gitu. Nah, sebelumnya sudah kita bahas ya, ada itu perilaku kesehatan. Nah, di mana respon seseorang terhadap sakit dan penyakit ataupun terhadap sistem pelayanan kesehatan, terhadap makan, minuman, lingkungan dan semua perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi, ketika kita menemukan individu-individu dengan kategori yang tadi, oh kalau dia tidak sakit dan no illness, no disease, ya kita nggak perlu intervensi kan. Paling kita berikan intervensi untuk perilaku sehat. Oh, Bapak maintenance, tetap dijaga berat badannya, atau lakukan pengukuran tekanan darah sekali 6 bulan dan lain sebagainya gitu ya. Itu lebih ke arah perilaku sehat. Dulu kan kita udah bahas ya, ada jenis perilaku sehat, ada perilaku sakit gitu. Tapi pada 3 kategori lain kita harus pahami perilaku mana yang bisa diberikan gitu ya. Nah, ini perilaku sehat, jadi tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ya, intinya biasanya pada orang yang no disease, no illness gitu ya. Jadi kayak mencegah penyakit, personal hygiene, menjaga kebugaran, mengkonsumsi makanan bergizi, itu perilaku sehat. Dan bisa kita berikan atau kita sampaikan pada orang-orang yang no disease, no illness gitu. Kemudian ada perilaku sakit gitu ya. Kalau perilaku sakit ini kan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Baik itu misalnya responnya itu mencakup respon seseorang, itu pengetahuan dan persepsinya terhadap penyakit. Jadi dia bisa bentuk perilaku sakit itu pengetahuan dan persepsi. Makanya nanti kalau dia masih perilaku sakit, bisa jadi dia disease but illness but no disease, atau disease but no illness gitu ya. Jadi perilaku sakit itu masih pada level pengetahuan dan persepsi. Jadi ada orang, oh gue kok rasanya sakit, pusing nih, ya udah tidur aja. Nah itu perilaku sakit karena masih level pengetahuan dan persepsi. Oh kalau saya pusing, saya tidur, gitu. Tapi nanti ada perilaku sakit yang diterjemahkan dalam Becker adalah perilaku pasien. Jadi perilaku sakitnya itu dibedakan, ada peranan sakit, ada peranan pasien. Kalau peranan sakit itu lebih ke arah yang tadi, untuk menghindari tekanan, mendapatkan perhatian, menghapus dosa, ya udah saya istirahat aja. Dan ini lebih kepada yang masalahnya illness. Biasanya dia, aduh kok saya pusing, ya udah saya nggak usah ke kampus, nanti bilang aja saya sakit gitu. Itu masih pada perilaku sakit, peranan sakit, gitu. Merasa sakit aja gitu. Itu illness. Nah, banyaknya masuk kategorinya illness, gitu, kata Baker. Tapi kalau yang sudah kategori tadi yang nomor 4, yang dia ada illness, ada disease, dia akan masuk ke perilaku sakitnya itu peranan pasien. Apa yang dia lakukan dan apa yang bisa kita sarankan gitu ya. Kita sarankan menghubungi dokter atau menghubungi individu untuk mendapatkan intervensi. Gitu ya. Jadi bisa individu sakit sudah memiliki kewajiban untuk dia mengakui bahwa dia sakit dan dia merasa tidak menyenangkan dan dia merasa dia harus sembuh. Kemudian mencari bantuan dan bekerja sama dalam penyembuhannya. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat nanti di dalam tahapan, nanti berikutnya ada tahapan sakit gitu ya. Dalam perilaku-perilaku di masyarakat, perilaku kesehatan gitu ya. Maka nanti kita akan ketemu itu level-level individu yang seperti itu gitu ya. Dalam bidang gizi tentu juga akan ketemu gitu. Itu bukan hanya di misalnya tadi, terus nanti ketemu juga misalnya di remaja. Remaja tuh kan masalahnya misalnya anemia. Ah, saya nggak merasa 5L kok, Kak, gitu ya. Saya
bugar-bugar aja, nggak pernah pusing, nggak pernah lelah, letih, lesu, ngapain saya minum tablet tambah darah gitu. Itu di level eee, no illness but disease gitu. Yang misalnya setelah itu kita cek ternyata, misalnya, HB-nya di bawah, 11 gitu ya, atau di bawah 12 gitu ya, kalau yang normal, pada orang bukan hamil gitu ya. Jadi, orang-orang seperti ini yang akhirnya kalau dia no illness but disease, kita perlu memberikan, eee, penerangan-penerangan terkait dengan, disease-nya yang kemudian kita masukkan dia dalam perilaku yang mana. Oh, kalau dia masih dimasuk di level merasa, perilaku merasa sehat gitu, itu perlu ditekankan terkait disease-nya. Tapi kalau dia, yang levelnya peranan sakit, oh dia merasa sakit, tapi sebenarnya nggak ada disease, itu perlu kita cerahkan juga gitu ya. Nah, itu yang 2 hal itu yang mungkin banyak perlu mendapatkan perhatian gitu ya, kalau bicara perilaku sakit. Nah, sekarang tahapan sakit gitu ya. Jadi orang itu ada tahapannya gitu ya. Jadi mulai dari tahap gejala, kemudian tahap asumsi terhadap peran sakit, tadi antara dia peran sakit atau dia peran pasien gitu ya, kemudian tahap kontak dengan pelayanan kesehatan, tahap ketergantungan, dan tahap penyembuhan. Nah, kalau tahap gejala atau transisi itu individu percaya bahwa ada kelainan dalam tubuh, merasa dirinya tidak sehat, merasa timbulnya berbagai gejala, adanya bahaya, dan ada 3 aspek gitu ya. Misalnya secara fisik, misalnya contohnya dia nyeri, dia panas, tinggi gitu ya. Secara kognitif, dia menginterpretasikan terhadap gejala itu, "Oh saya kok demamnya tinggi," gitu ya. Kalau dulu pas zaman Covid, orang demam dikit itu, "Ih jangan-jangan gua kena Covid nih," gitu ya. Secara kognitif itu kita sudah menginterpretasikan gitu, atau respon emosi, mulai ketakutan gitu ya. Itu level, tahapan di gejala gitu ya. Kalau kita masih pada tahapan gejala ini, kita nggak bisa menentukan berikutnya kita akan jadi peran sakit atau peran, pasien ya gitu. Maka perlu ada, setelah itu seseorang itu akan berasumsi sebagai peran sakit gitu ya. Tahap berikutnya itu adalah peran sakit. Tadi yang peran sakit itu adalah dia, oh penerimaan terhadap sakit, oh ya saya demam gitu ya. Kemudian kalau demam, kalau misalnya dia demam, ya udah saya istirahat dulu gitu ya, atau dia mulai mencari pertolongan dari profesi kesehatan yang lain yang mengobati sendiri, atau mengikuti nasihat teman gitu ya. Jadi akhir dari tahapan ini dapat ditentukan bahwa gejala telah berubah dan merasa lebih buruk gitu ya. Jadi ada orang kan merasa di tahap, peran sakit itu, "Oh, gue demam nih," gitu ya. Dia nanya lah sama orang, "Gue demam," gitu. Ya udah istirahat aja gitu. Nah, ada dia yang hanya sampai di level itu sakitnya. Jadi udah dia istirahat, dia tidur, ternyata sembuh gitu ya. Karena dia udah di level peran sakit gitu ya. Dia merasa sih ada gangguan gitu ya. Cuma, eee, penyelesaiannya itu abstrak gitu. Jadi bisa jadi dia minta obatin sendiri atau pertolongan profesi kesehatan atau minta nasihat teman gitu ya. Nah, dan individu ini masih mencari penegasan dari keluarga tentang sakitnya gitu. Umumnya dia belum ke pelayanan kesehatan gitu, tapi udah nanya-nanya, oh kalau orang misalnya nanya ke ahli gizi gitu ya, nanya-nanya ke temannya, nanya ke temennya gitu ya, tapi belum ke pelayanan kesehatan biasanya peran sakit itu. Nah, kalau udah di tahap berikutnya adalah kontak dengan pelayanan kesehatan gitu. Jadi dia langsung datang ke pelayanan kesehatan. Dan ada tiga hal yang biasanya dilakukan seseorang kalau udah di tahap dia merasa sakit, dia datang ke rumah sakit misalnya, 3 hal yang akan dia identifikasi. Pertama, validasi sakit, saya benar nggak sih sakit atau enggak, penjelasan gejala yang tidak dimengerti, dan keyakinan bahwa mereka akan baik. Nah, ini perlu adik-adik tekankan pada kondisi kita mendapat klien-klien orang gizi kan bisa memberikan intervensi. Kita, akan menemukan nanti orang-orang yang datang ke kita berkonsultasi, dia hanya perlu 3 hal ini gitu ya. Memvalidasi dia sakit atau enggak, penjelasan tentang gejala yang dia alami, kemudian dia nggak ngerti gitu ya. Kemudian keyakinan bahwa dia akan lebih baik.
Nah, itu yang perlu perhatikan. Kayak contoh misalnya nih ada orang, gue apa nih misalnya di level kalau misalnya menemukan pasien klien ya, klien ibu hamil gitu datang. Dia dia bilang saya pusing-pusing, saya ini gitu ya. Nah, gimana cara memvalidasi sakitnya? Kita cek aja HB-nya. Oh, ternyata HB ibu normal kok, Bu, gitu. Mungkin itu efek dari kehamilan gitu. Nah, itu validasi sakitnya. Ah, ternyata dia nggak sakit gitu. Terus dia bilang, "Tapi kok saya pusing-pusing ya? Kok saya bawaannya ngantuk mulu?" Nah, kita bisa jelaskan, oh ternyata itu Bu efek dari hormonalnya yang meningkat sehingga mungkin Ibu perlu banyak istirahat gitu ya. Kemudian dia butuh kepastian bahwa dia akan lebih baik ya, kalau Ibu disarankan misalnya istirahat, malam hari, lebih cepat Bu istirahatnya gitu ya. Kemudian, jangan banyak melakukan aktivitas berat. Nah, kondisi ini akan lebih membaik Bu, gitu. Nah, 3 hal itu yang biasanya dia dia akan validasi kalau udah datang ke pelayanan kesehatan. Makanya kalau nanti misalnya adik-adik tuh Ibu bikin pengabdian masyarakat gitu ya, kayak bikin penyuluhan kesehatan, biasanya 3 hal itu yang akan ditanyakan gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Nah, jika tidak ada gejala individu, mempersepsikan dirinya sembuh jika ada gejala kembali pada kesehatan. Oh, kalau dia nggak mendapatkan, mendapatkan jawaban, eee, untuk mempersepsikan bahwa dia akan sembuh, dia akan datang lagi ke pelayanan kesehatan. Itulah kenapa kemudian banyak orang udah datang ke dokter A misalnya, oh dia nggak yakin dengan dokter itu, kemudian datang lagi dengan dokter B, kemudian nggak yakin, datang lagi ke dokter C gitu. Biasanya memang kita bisa itu second opinion gitu ya, mencari tahu, jawaban lain gitu ya. Tapi kalau persepsi dirinya ternyata belum yakin gitu ya, bahwa dia akan sembuh, dia akan terus saja mencari gitu ya. Nah, itu tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Kalau dia sudah menemukan gitu ya, udah menemukan 3 informasi itu pada suatu pelayanan kesehatan, maka dia akan menetap di situ. Dia akan validasi bahwa saya sakit, ya ini tempat yang cocok untuk saya, sembuh, dia akan terus berobat di situ. Makanya kan kalau ibu sih kayak orang tua ibu sendiri itu kalau berobat ya dokternya itu terus gitu ya. Oh saya kalau dokter jantung ini, kalau dokter, mata dokter ini gitu ya. Kalau misalnya mau, dokter tulang ya dokter yang ini gitu ya, karena punya punya riwayat gitu misalnya. Pasti kita di tahap itu. Nah, itu namanya tahap ketergantungan. Kemudian, baru di level akhir ada tahap penyembuhan gitu. Dia mulai melepaskan peranan sakit gitu ya, melepaskan peranan sakitnya. Dan, tahap penyembuhan ini perlu juga divalidasi bahwa orang itu sudah sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya di level remaja itu banyak masalah kayak body image yang bermasalah, itu kan mungkin kaitannya dengan aspek mental gitu ya. Dan kita perlu bisa memberikan intervensi gitu ya, memberikan pengetahuan biar kognitifnya membaik sehingga persepsinya membaik. Tapi kalau udah di level, ternyata body image-nya itu bermasalah karena ada gangguan, mental gitu, itu perlu kita berikan, boleh ke psikolog gitu ya untuk melihat apa gejala-gejala yang muncul kenapa dia body image-nya buruk gitu ya. Soalnya anak gizi ini banyak yang meneliti tentang body image gitu ya, makanya Bu berikan contoh itu gitu ya. Jadi, kalau udah di tahap penyembuhan berarti pasiennya itu akan belajar melepas peran sakit itu gitu. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 itu beragam lamanya gitu ya. Ada yang seumur hidupnya ternyata dia di level, tahap, pelayanan kesehatan gitu, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan gitu. Masih aja cari dari satu tempat ke tempat lain, berobat lagi ke tempat lain, berobat lagi ke tempat lain gitu. Akhirnya, banyak banyak sekali gitu ya kontak dengan pelayanan kesehatan. Tapi dengan adanya sistem BPJS sekarang kan nggak bisa ya. Jadi si individu itu sudah tahap, ketergantungan umumnya. Jadi dia, datang ke Vaskes 1, kalau dia mau rujuk pasti rujukannya ke tempat yang mana gitu ya.
Jadi itu sudah banyak yang di level tahap ketergantungan. Contohnya kalau kayak lansia-lansia dengan PTM gitu, itu pasti ngambil obatnya ya rujukannya dari FKTP 1 ke rumah sakit mana gitu ya. Misalnya ke rumah sakit, kalau di Serang misalnya ke RSDP, ya udah pasti dia akan rujukannya selalu ke RSDP dengan dokter di situ gitu. Nah, itu banyaknya di tahap ketergantungan itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga. Jadi kalau ketemu nanti klien, kita lihat dia ini sakit di tahapan yang mana gitu. Karena eh, memberikan saran-saran atau nasihat-nasihat kesehatan itu juga perlu memperhatikan si individu itu atau si klien itu berada di tahap sakit yang mana gitu ya. Jadi itu tadi ya ada tahap gejala, tahap asumsi, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan, tahap ketergantungan, dan tahap penyembuhan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Cukup jelas, Ibu. Oke, makasih Nazmi sudah merespon. Yang lain? Cukup jelas, Ibu. Cukup jelas, Ibu. Oke, baik. Ya, Widi Nur Rohman ada? Ada, Bu. Oke, gimana? Ada yang belum dipahami? Mungkin sudah cukup, Bu, bagi saya. Oke, ya baik. Makasih responnya ya semuanya. Oke, kita lanjut ya. Bagian yang berikutnya adalah faktor sosiobudaya pada perilaku kesehatan. Nah, tadi adalah gambaran orang-orang bagaimana berperilaku kesehatannya ya, baik itu dia perilaku sehat ataupun perilaku sakit. Nah, sekarang kita akan menjabarkan apa sih faktor sosial budaya yang kemudian bisa menyebabkan seseorang itu berperilaku seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau secara sosial ya, sosial itu kalau di KBBI adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. Kalau budaya kaitannya dengan seperangkat nilai inti, kepercayaan, standar, pengetahuan, moral hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat yang dapat menentukan bagaimana seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Gitu ya. Jadi mungkin terjemahannya banyak ya, apa itu sosial, apa itu budaya. Dan kemudian sosial budaya itu ketika digabungkan adalah semua hal yang tercipta dari akal dan nurani manusia untuk kehidupan bermasyarakat. Jadi sosial budaya itu nanti ada kaitannya dengan masyarakat, ada kaitannya dengan nilai-nilai yang dipercaya gitu ya. Nah, apa sih faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi? Nah, ternyata ini perannya, kita lihat dulu ya. Peran sosial budaya dalam kesehatan. Jadi perannya itu apa? Biasanya bisa mempengaruhi masyarakat dalam memandang konsep sehat dan sakit gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi itu nanti gimana sosial budaya di masyarakat itu akan mempengaruhi masyarakat itu memandang konsep sehat dan sakit itu gimana gitu ya. Kemudian persepsi masyarakat tentang penyebab suatu penyakit itu gimana, dan itu bisa berbeda-beda tergantung dari kebudayaan yang ada di masyarakat itu gitu ya. Jadi makanya tadi misalnya ada orang demam di tempat ini bilangnya mungkin demam apa namanya sebabnya karena main hujan kali gitu ya. Kalau di tempat sini karena minum es gitu. Nah, itu banyak perilaku penyebab terhadap penyakit yang dari masyarakat itu beda-beda gitu ya. Dan itu nanti tergantung sosial budayanya gitu ya. Itu perannya satu. Jadi kita harus memperhatikan itu gitu ya. Jangan sampai kita memandang itu hal yang kok gitu sih gitu ya. Tapi itu banyak terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perannya itu bisa mempengaruhi bagaimana tindakan yang akan mereka lakukan kalau sakit gitu ya. Kalau tadi kan lebih di level pengetahuannya, bisa mempengaruhi pengetahuannya. Nah, ini di level tindakannya gitu ya. Kalau mereka udah sakit, apa yang mereka lakukan? Nah, itu banyak dipengaruhi oleh sosial budaya. Ya, jadi budaya, tradisi, kepercayaan yang ada gitu ya, yang tumbuh di masyarakat tersebut. Nah, itu dua hal itu gitu ya. Jadi dua hal yang akan mempengaruhi dan ini
perlu kita perhatikan gitu ya. Kalau kita ke suku Badui, mereka bagaimana memandang sehat itu gitu ya. Kalau kita berada di pemukiman modern gitu ya, perkotaan gitu ya, bagaimana mereka memandang peran sakit itu beda pasti karena dipengaruhi oleh sosial budayanya. Nah, bagaimana peran kita gitu ya? Kalau kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana perannya gitu ya untuk bisa walaupun dengan berbeda-beda sosial budaya, tapi kita tetap bisa memberikan eh, edukasi atau intervensi gitu yang sesuai gitu ya. Maka kita perlu mempelajari kebudayaan mereka dan menciptakan kebudayaan yang inovatif sesuai dengan norma, berpola, dan benda hasil karya manusia. Artinya, kita harus pelajari gimana budaya di situ, lalu kita berikan intervensi yang sesuai dengan budaya yang ada. Makanya kalau kita lihat intervensi program gizi secara nasional itu nggak ada yang kalau suplementasi sama aja sih semuanya dikasih gitu ya. Tapi kalau misalnya bentuk edukasi itu beda-beda di tempat di masing-masing wilayah gitu. Apalagi kayak misalnya kelas ibu hamil itu beda. Itu contoh yang paling paling banyak paling kita lihat. Kelas ibu hamil itu program nasional gitu ya. Semua puskesmas atau posyandu harus bikin kelas ibu hamil. Tapi pelaksanaannya itu sesuai dengan budaya di masyarakat gitu. Ada yang dia di puskesmas punya ruangannya, dibuat di situ. Inovasinya begitu. Tapi ada yang di rumah Bu RT-nya, di rumah Bu Kades-nya gitu ya, atau bahkan di lapangan di bawah pohon rindang gitu. Itu peran kita untuk mempelajari itu gitu. Jangan sampai oh mau bikin kelas ibu hamil kok nggak ada ruangannya sih, kok nggak ada ininya gitu. Nanti orang gizinya kayak gitu. Itu nggak nggak mempelajari berarti bagaimana kebudayaan di masyarakat itu gitu ya. Nah, dalam bidang gizi umumnya kita mendalami budaya makan gitu. Karena ini sangat mempengaruhi kan ketika kita memberikan intervensi, kita pahami dulu budaya makan di sini gimana. Kayak contoh, kalau ibu kan orang Batak, ya orang Batak nggak ada yang makan makanan mentah gitu ya. Ibu datang dan tinggal di Jawa Barat gitu ya. Kan rumah ibu di Bogor di Jawa Barat. Banyak yang makan lalapan dan lain sebagainya. Itu ibu gali kenapa sih orang banyak makan begini? Apakah ini bisa bukan dimodifikasi, ibu adaptasi untuk diri sendiri gitu ya. Ya beberapa lalapan bisa ibu makan gitu ya, tapi nggak semuanya gitu kayak makan ibu masih itu tuh kalau misalnya orang makan lalapan terong hijau itu loh. Nah, itu ibu belum bisa tuh makan itu tuh gitu ya. Kalau jadi beberapa budaya itu perlu kita pahami gitu ya. Oke, itu peran kita ya sebagai tenaga kesehatan. Nah, sekarang kita lihat kalau faktor sosial apa sih yang kemudian bisa mempengaruhi tadi gitu ya. Umumnya adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, sosial ekonomi. Sosial ekonomi itu kayak pendapatan, kemudian kepemilikan harta benda gitu ya, kepemilikan rumah, kondisi rumahnya, kemudian eh, apa lagi ya? Eh, ada lagi tuh kalau di apa namanya kalau di daerah tuh kayak misalnya dia itu masuknya budaya mungkin ya, tapi budaya yang kemudian menyebabkan perbedaan ekonomi gitu, itu bisa juga gitu ya kalau faktor sosial. Umumnya faktor-faktornya ini gitu yang terkait dengan masalah kesehatan. Dan ini kemudian dalam Ray Elling dan Foster itu bisa mempengaruhi banyak hal gitu ya. Pengaruh konsepnya seperti apa, pengaruh image kelompok, pengaruh identifikasi individu kepada kelompok sosialnya gitu ya. Oh bukan, ini faktornya. Ini faktornya. Jadi kalau dalam Ray and Elling lebih mengidentifikasi bahwa faktor sosial itu nanti ada juga pengaruh self concept gitu ya. Karena di dalam masyarakat itu satu kelompok itu punya konsep terhadap kelompok itu gitu ya. Kayak Badui punya konsep menurut mereka sendiri gitu ya. Atau image kelompok. Oh kalau suku Baduy itu image-nya yang bagus seperti ini menurut mereka. Atau yang identifikasi individu terhadap kelompok sosialnya gitu. Menurut mereka kelompok mereka itu seperti apa gitu. Nah, itu faktor sosial gitu ya.
Nah, kalau faktor budaya banyak gitu ya. Pengaruh tradisi gitu ya. Tradisi ini banyak banget itu mempengaruhi. Kalau di sendiri itu banyak di Batak, di Jawa, di Banten juga banyak kan tradisi dan lain sebagainya. Itu bisa mempengaruhi apa namanya pemahaman orang tentang konsep sehat sakit dan pencarian pelayanan kesehatannya gitu ya, intervensinya itu pengaruh tradisi. Atau sikap fatalistik. Fatalistik apa coba? Ada yang tahu fatalistik apa? Yo, coba sambil di browse aja. Ayo, ada yang udah buka? Ayo, Aisyah Putri. Ada Aisyah Putri? Aisyah Putri. Sebentar, Ibu. Apa itu fatalistis? Kalau di sini seseorang yang sudah dikuasai oleh nasib dan tidak bisa merubahnya. Itu jadi kalau artinya dia nggak bisa berubah ya. Nah, Iya. memang kalau fatalistis itu lebih ke fatalisme. Kalau 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 bisa dilihat nanti dia itu sudah semacam paham gitu ya. Paham yang udahlah hidup gue itu begini, udah pasrah aja gitu, nggak akan bisa berubah. Itu secara bahasa mudahnya mungkin fatalistis. Dan kita akan menemukan itu ada budaya-budaya yang ya udah kalau sakit ya udahlah sakit aja gitu, nggak usah berobat kemana-mana gitu ya. Ada yang kita akan ketemu tuh yang begitu ya. Apalagi kalau kayak di Papua sana tuh nggak tahu ya kalau sekarang ya dulu dulu cukup cukup ekstrim gitu ya fatalisnya itu. Kayak contoh ibu hamil mau melahirkan ya udah pasrah aja dibawa ke tengah hutan gitu ya. Fatalis gitu ya. Oke, itu fatalis. Ada etnosentrik. Tahu nggak etnosentrik? Ya, siapa Izin coba? menjawab, Ibu. Ya, silakan Tatia. Ya, kecenderungan melihat sesuatu di luar kelompoknya sendiri dengan pandangan dari sudut pandang kelompoknya sendiri. Jadi ngelihat ranah dunia itu dari kelompoknya sendiri, dari sudut pandang kelompoknya sendiri. Jadi di lebih meremehkan masyarakat Hmm. lain gitu. Ya, ya, Pandangan. makasih Tatia. Nah, itu benar tuh. Jadi dia menganggap kelompoknya lebih baik atau budaya dia tuh lebih baik. Akhirnya budaya orang lain tuh apa sih budaya lu gitu ya. Meremehkan sikap atau pandangan orang lain gitu ya. Jadi hampir mirip sama bawahnya mungkin pengaruh perasaan bangga pada status, tapi kalau etnosentri itu lebih ke budaya gitu ya. Gue orang Banten asli, nggak mau tuh nerima kalau misalnya ada budaya orang Jawa misalnya. Contohnya itu contoh kalau dalam budaya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang perasaan bangga pada statusnya misalnya dia keturunan ningrat gitu ya, atau keturunan kerajaan gitu, yang akhirnya dia menyepelekan uh, pandangan orang lain gitu, itu faktor budaya yang itu kemudian bisa mempengaruhi ya pandangan dia terhadap perilaku sehat sakit gitu ya, atau pengaruh norma nanti norma etika itu ada dipelajari lagi itu di mata kuliah etika dan hukum dalam bidang kesehatan gitu ya. Jadi apa sih norma gitu ya, apa sih etika, nah itu tuh banyak tuh mempengaruhi masalah-masalah kesehatan gitu ya, perilaku kesehatan. Kemudian pengaruh nilai. Nilai ini nanti ada nilai yang merugikan, ada nilai yang mendukung. Jadi kalau nilai contohnya gini, kalau di masyarakat kalau kalau ibu pernah dengar tuh kalau di Kupang tuh eh laki-laki itu kalau dikatakan dewasa kalau dia udah minum alkohol kalau nggak salah ya. Nah, itu nilai bisa merugikan jatuhnya ya. Akhirnya anak SMA tuh banyak tuh minum alkohol, mabuk-mabukan, akhirnya merugikan kan.
Tapi bisa juga ada yang mendukung gitu ya. Mendukung itu kayak contoh ada nilai eee, lebih ke nilai agama misalnya ya. Kayak contoh nilai agama itu, misalnya anak perempuan yang sudah, udah haid gitu ya, kemudian dia harus memperhatikan personal hygiene-nya gitu ya, bagaimana kesehatan jasmaninya gitu, itu baik kalau pengaruh nilainya itu ke arah seperti itu gitu, itu mendukung. Jadi makanya di sini disebutkan pengaruh nilai itu nanti ada nilainya yang merugikan, ada yang mendukung, ya. Kemudian ada pengaruh unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dari proses sosialisasi terhadap perilaku kesehatan. Jadi nanti ada juga unsur budaya yang dia masih di level bawah, tapi dia bisa mempengaruhi. Misalnya contoh pengaruh unsur budaya itu kayak ada tokoh masyarakat yang kemudian ternyata, mendukung gitu ya program-program kesehatan gitu. Misalnya contohnya aja nih, KB, ternyata di KB ini kan misalnya di suatu kelompok tertentu itu ditentang gitu ya. Tapi ternyata ada tokoh adatnya atau gitu, tokoh agama yang mendukung. Akhirnya itu bisa mempengaruhi sosialisasi dari pemberian KB itu gitu, di wilayah itu gitu. Itu kayak contoh untuk itu kayak unsur budaya ya. Nah, unsur budaya itu banyak lagi gitu ya, nggak hanya itu, ada tokoh adat, tokoh agama gitu ya. Nanti ada perangkatnya gitu ya. Misalnya, perangkat desa gitu, itu bisa masuk sih dalam kalau di Bali itu kayak, apa ya namanya, Ibu lupa tuh. Perangkat desa itu bukan kelurahan, bukan itu gitu ya. Di Bali, di Aceh itu beda. Nah, itu bisa masuk dalam unsur budaya. Atau misalnya, leluhurnya gitu, nah itu masuk unsur budaya. Tapi hanya tahap awal gitu ya, tahap awal, oh dia itu tokoh adatnya mendukung, ya udah kita bisa tuh lakukan gitu. Itu faktor budaya. Kemudian ada pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Nah ini konsekuensi dari inovasi dalam arti, awalnya nih orang nggak mau, misalnya KB gitu ya, tapi ternyata ada tuh metode dari, tenaga kesehatannya inovasi untuk KB-nya. Jadi kan kalau dulu Ibu ingat banget tuh masyarakat tuh diberikan KB tuh disuruh tuh KB-nya yang apalagi kalau laki-laki itu disuruh vasektomi gitu, itu kan nggak kalau secara unsur, nilai agama pasti sangat menentang gitu ya kalau faktor budayanya itu gitu ya. Tapi kemudian itu diinovasi gitu ya, banyak inovasi-inovasi, akhirnya, oh kalau saya KB suntiknya ternyata ada efeknya seperti ini, ya udah saya suntiknya sekali, sebulan atau 3 bulan atau kemudian, ternyata ikutnya spiral dan lain sebagainya. Itu inovasi yang akhirnya bisa, eee, apa namanya, dari masyarakatnya itu konsekuensi di masyarakat, "Oh kalau misalnya bisa gini, ya kita mau," gitu. Nah itu faktor konsekuensi dari inovasi. Jadi kalau ada budaya-budaya seperti itu, "Kalau bisa kayak gini ya kita mau," gitu katanya. Nah itu bisa faktor budaya. Jadi pengaruh konsekuensi di masyarakat itu. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan perlu melakukan inovasi-inovasi gitu ya. Untuk kita memperoleh perubahan sosial budaya. Nah, sosial budaya itu juga bisa berubah gitu ya. Contohnya aja tuh Baduy, kalau adik-adik lihat, sekarang udah kalau yang, mulai modern itu udah mulai, Baduynya itu ada yang pakaiannya lengkap dan lain sebagainya gitu ya. Itu perubahan sosial budaya gitu, dan itu bisa jadi terjadi lambat atau cepat. Jadi bisa aja cepat suatu budaya, suatu masyarakat itu cepat berubahnya gitu ya. Tapi ada bisa yang lambat gitu. Nah, perubahannya yang pengaruhnya ada kecil, yang pengaruhnya besar gitu ya. Kemudian yang perubahannya yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Dalam arti kalau yang direncanakan misalnya untuk, kayak contoh misalnya itu, perilaku kayak buang air besar sembarangan gitu ya. Kalau cerita dikit itu di kampung, di daerah Ibu gitulah, itu dulu itu Ibu pernah pertama kali ke desa itu tuh tahun 2012. Buang air besar itu masih di bawah pohon gitu ya, banyak seperti itu perilakunya. Itu nggak hanya anak-anak, orang dewasa juga seperti itu gitu ya. Nah, di tahun-tahun berikutnya Ibu mulai melihat ada perubahan yang sosial budaya yang kemudian ternyata, terakhir Ibu lihat di desa itu tuh, mereka udah punya WC gitu ya, udah WC
WC jongkok, udah punya jamban gitulah, tiap rumah punya jamban, punya septic tank, cemplung biasanya ya, yang banyak di sana gitu. Itu perubahan yang mungkin tidak direncanakan, mereka nggak mau berubah sebenarnya, tapi karena perkembangan zaman atau ada peran-peran tenaga kesehatan yang akhirnya kemudian terjadilah perubahan itu gitu ya. Ya walaupun itu cukup lama gitu ya perubahan untuk itu. Nah, itulah perubahan sosial budaya yang bisa jadi terjadi yang akhirnya dapat mempengaruhi perilaku kesehatan di masyarakat tersebut. Oke, dan perlu ada inovasi gitu ya. Biar ada perubahan itu kita harus bikin inovasi. Nggak bisa kita tahun ini kita datang ke situ penyuluhan gitu ya. Tahun depan penyuluhan, tahun depan penyuluhan gitu. Itu nggak bisa gitu. Maka perlu ada inovasi gitu ya. Karena masyarakat merasa membutuhkan perubahan. Pastilah kalau kita lihat ke masyarakat itu mereka pasti kok gini sih, kok masih gini aja gitu ya. BPJS aja yang dia tiap apa namanya tadi dia di tahap pelayanan kesehatan terus gitu tiap bulan minta obat 30 hari lama-lama dia butuh ada inovasi, makanya kadang tuh ada inovasi, oh kalau mau berobat daftar dulu gitu ya, jadi nanti datangnya sesuai jadwalnya gitu ya, itu inovasi-inovasi gitu yang perlu dilakukan karena masyarakat itu butuh perubahan gitu. Kemudian perubahan itu harus dipahami dan diedukasi masyarakat juga. Jangan jangan serta-merta bikin perubahan, oh kita bikin program ini gitu, masyarakatnya nggak paham itu nggak bisa nanti inovasi itu diterima. Karena perubahan itu harus diajarkan gitu ya. Kemudian perubahan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi nanti harus ada namanya inovasi untuk bisa menjadikan perilaku-perilaku di masyarakat itu khususnya perilaku kesehatan itu menjadi lebih baik gitu ya. Nanti tentang inovasi akan bertemu dengan Ibu juga di pertemuan ke-15. Jadi kita bicara teori inovasi difusi gitu ya. Bagaimana membuat suatu inovasi terhadap program-program yang ada. Mungkin itu ya. Terima kasih. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan?